Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya video ini saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Lord Rangga. Saya kenal dengan beliau awalnya di konten Om Deddy bersama Coki. Beliau menurut saya orang yang sangat fun, sangat lucu. Tapi sejak konten di Om Deddy saya tidak berhubungan sama dia sama sekali. Beberapa bulan kemudian kita ngonten bareng lagi di konten di channel Are We Okay. Di situ Lord Rangga berhadapan diwawancarai oleh teman saya, seorang mental health counselor. Di situ saya melihat sisi lain Lord Rangga. Kalau biasanya kita lihat Lord Rangga bercanda-canda, ketawa-ketawa, tapi di konten Are We Okay, Lord Rangga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang peduli banget dengan keluarganya. Disitulah penilaian saya terhadap Lord Rangga yang awalnya saya melihat dia absurd dan lain-lain. Setelah konten Are We Okay, saya melihat dia sosok yang luar biasa, yang berjuang untuk keluarganya, yang sayang anak, sayang orang tuanya. Selang beberapa bulan kemudian, akhirnya kita ngonten bareng lagi di konten saya, konten Y. Gara-gara konten Y dan banyak orang yang suka, akhirnya konten itu menjadi rutin beberapa episode. Nah, gara-gara kita sering ketemu, kita jadi banyak ngobrol. Di situ juga saya melihat Lord Rangga. Biasanya kalau kita habis syuting, dia ya pulang, ya udah begitu aja. Jadi saya nggak tahu off camnya bagaimana. Tapi karena saya sering syuting bareng dia sering ke studio saya, kita syuting bareng. Saya jadi tahu off kamera dia tuh gimana. Buat teman-teman yang nanya, dia kalau off kamera gimana? Lord Rangga menurut saya kalau off kamera tuh beneran jadi orang yang lain. Memang dia masih ngobrolnya memang soal negara, soal dan lain-lain, tapi dia orang yang sangat humble ya. Pada saat off cam, dia orang yang sopan. Dia kalau diajak syuting minta nggak aneh-aneh, nggak minta makanan yang mewah-mewah. Dia ya ada apa adanya, kita makan lesehan di bawah. Sungguh orang yang sangat humble menurut saya Lord Rangga di off camnya. Dan karena beberapa bulan ini saya sering nonton bareng, di off cam dia juga sering memberi gagasan-gagasan, ide-ide untuk konten. Jadi dia pernah bilang, gimana kalau kita bikin konten begini, kita konten begini. Dan itu yang saya nggak lihat sebelum-sebelumnya. Ternyata Lord Rangga juga di off kamera, selain dia orang yang humble, dia juga orang yang kreatif, dia banyak ide. Kalau di kamera mungkin kita melihat dia dengan ide-idenya yang mungkin ada yang absurd, ada yang enggak. Tapi kalau saya tangkep dari semua omongan Lord Rangga, dari semua bercandaannya dia yang mungkin bagi beberapa orang absurd, yang saya tangkap niat Lord Rangga itu cuma dua. Ini menurut saya pribadi. Lord Rangga cuma pengen dunia ini damai. Karena dia sering banget kalau saya pertanyaan, soalnya kan sekali lagi karena saya sering konten bareng, saya jadi banyak mendengar gagasan-gagasan dia. Yang pertama adalah dia ingin dunia damai. Dia bilang dunia ini harusnya nggak ada nuklir, harusnya nggak ada senjata. Bahkan dia usul dunia ini nggak ada senjata, bahkan polisi itu nggak megang senjata menurut dia. Karena mungkin dengan adanya senjata ini malah jadi ada perang, jadi ada hal-hal yang buruk lah menurut dia. Jadi yang terdengar absurd itu, tapi saya tangkap dia hanya ingin dunia ini damai, nggak ada perang, nggak ada permusuhan. Yang kedua yang saya tangkap dari obrolan dan ide-ide Lord Rangga adalah beliau hanya ingin rakyat itu sejahtera. Dia berkali-kali mention Indonesia harus bebas hutang, negara harus bebas hutang, rakyat harus sejahtera. Dia sering banget mention itu. Jadi di balik tawa yang sudah Lord berikan, ada pesan-pesan yang kami kenang bahwa Lord sangat ingin dunia ini damai, Lord sangat ingin dunia ini sejahtera. Terima kasih untuk tawa
semangat dan keceriaan yang Lord Rangga sudah berikan kepada kami semua, itu tidak akan pernah hilang dan itu akan selalu jadi kenangan yang baik bagi kami semua. Terima kasih sudah menghibur, terima kasih sekali lagi sudah menghibur, menyenangkan kami, para warga ini. Semoga amal ibadah Lord Rangga diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan ketenangan. Terima kasih Lord. Salam Sunda Empire. Berapa sih tol itu dibangun? Kenapa negara tidak bisa membangun? Sementara menggunakan swasta. Apakah swasta itu mengeluarkan uang? Tidaklah, karena yang menjamin adalah tetap negara. Yang ada adalah beliau-beliau berharap sama kita meneruskan perjuangannya, menjaga atas bumi, menjaga atas umat. Itu kita yang masih hidup. Masalahnya sekarang di dunia saat ini, wong diampuni manusia aja baru Allah ampuni kok. Nah, pertanyaannya sekarang adalah banyak masih orang menderita, yaitu ada di penjara ya. Banyak orang di penjara. Ya. Kalau masih banyak orang di penjara tidak mendapatkan pengampunan dari negara atau dari pemerintah yang mengurus, kapan Allah memberikan Ghafur Rahim? Bahwa standar kepemimpinan sekarang di dunia 3, baik untuk Indonesia maupun dunia ya. Yang pertama, bebas korupsi. Ada yang kedua nih, berani dan jujur. Dan yang ketiga yang penting, berani membangun Indonesia dalam artian sebagai presiden, menanggung atas hutang negara, dan juga membangun Indonesia dalam bentuk maju dan mandiri tanpa berhutang. Itu harus dipenuhi. Berani menantang pada negara-negara yang menghasilkan nuklir untuk tidak diledakkan. Itu artinya bukan berhadapan dengan pemerintah di sini atau tidak ada yang dibenci siapapun. Tapi lo sayang, selalu dia nangis keadaan sekarang juga. Besok kemarin pun selalu, maka lo selalu merah matanya itu karena sedih. Rame-rame bernuklir dengan triliunan dolar sementara membuat nuklir rame-rame. Lalu kemudian banyak rakyat yang kemudian yang siap. Mereka lapar, mereka masih dalam keadaan yang harus ditolong. Tapi rame merayakan kondisi nuklir. Tapi tidak ada yang peduli kok. Nah, perkara lo dianggap seorang gila ataupun halu ini dan itu terserah mereka. Aku nggak peduli. Mau setuju mau tidak bukan urusan saya.